Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Wicaksana, NIREM 1901-022, kelas 2A Keperawatan di Stikes Muhammadiyah Manado. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Pertanyaan yang pertama adalah pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman sederhana tentang demokrasi yang diketahui oleh hampir semua orang. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang artinya rakyat, kratos yang artinya kekuasaan atau pemerintahan, yang merujuk pada sistem politik pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 sebelum Masehi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, sejarah lahirnya demokrasi. Sebelum demokrasi terpimpin, pemerintahan tidak berjalan efektif dikarenakan partai-partai politik saling bersaing dan berebut kepentingan. Melalui demokrasi terpimpin, Soekarno ingin membangun sistem politik yang sesuai dengan jati diri bangsa. Sistem demokrasi liberal yang sebelumnya dijalankan pada tahun 1950 sampai dengan 1957, menurut Soekarno itu adalah hasil impor dari luar negeri. Masalah kita, bangsa Indonesia, itu hanya bisa dipecahkan dengan perumusan nilai-nilai murni bangsa sendiri. Itu kata Soekarno saat pembukaan di depan Dewan Konstituante. Pertanyaan yang terakhir, sebutkan dan jelaskan kriteria negara yang berpemerintahan demokrasi. Kriteria negara demokrasi secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebebasan individu. Sistem yang menghargai hak hidup seseorang adalah dengan diberlakukannya kebebasan untuk masing-masing individu sebagai warga negara. Yang kedua, jaminan hak asasi manusia. Setiap orang yang hidup di bawah naungan negara yang bersistem demokrasi akan diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Yang ketiga, menganyam pendidikan. Hidup di negara demokrasi ini sangat leluasa untuk menganyam pendidikan secara penuh. Seperti yang dijelaskan tadi, dalam hak asasi manusia, setiap warga negara memiliki kebebasan, terutama untuk merasakan pendidikan yang setinggi mungkin, tanpa ada batas. Yang keempat, pemerintahannya secara nyata berada di tangan rakyat. Salah satu ciri khas negara demokrasi adalah pemerintahannya murni di tangan rakyat. Kita pasti sudah tahu konsep utama demokrasi, yaitu pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kelima, berlakukan pemilihan umum. Pemilihan umum sudah tidak asing lagi di negara demokrasi, karena pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka rakyat diberikan kebebasan untuk memilih pemimpinnya berdasarkan mayoritas suara terbanyak. Yang keenam, mayoritas suara terbanyak menjadi keputusan. Maka mayoritas suara atau suara yang terbanyak yang dihasilkan dari musyawarah akan dijadikan keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Mungkin itulah yang saya ketahui tentang demokrasi. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan hanya datang dari diri saya sendiri, karena manusia tak luput dari kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.